Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Biokimia kelas B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Rici Arya Hidayatullah. Saya Mela Tati Anggimi. Saya Nedina Sapitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi terkait karbohidrat. Selamat menyaksikan. Tujuan: mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai karbohidrat dan bagaimana cara mengolahnya menjadi produk makanan. Kedua, sediakan alat dan bahan untuk proses pembuatan produk makanan. Ketiga, rekamlah video proses pembuatan produk makanan tersebut. Keempat, jelaskan proses apa yang terjadi pada pembuatan dan pengolahan produk tersebut. Dan yang terakhir, pengeditan video agar menarik. Adapun bahan atau objek yang kami gunakan pada proyek kali ini yaitu yang pertama ada beras, kemudian ada kentang, dan yang terakhir itu ada ubi jalar. Materi singkat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisa. Nama karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa dari golongan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbon hidrat dan memiliki nisbah karbon terhadap hidrogen dan terhadap oksigen sebagai 1:2:1. Sebagai contoh rumus empiris D-glukosa adalah C6H12O6 yang juga dapat ditulis sebagai CH2O 6 kali atau C6H2O 6 kali. Walaupun banyak karbohidrat yang umum sesuai dengan rumus empiris CH2ON, yang lain tidak memperhatikan nisbah ini dan beberapa yang lain juga mengandung nitrogen, fosfor, atau sulfur. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur C karbon, H hidrogen, dan O oksigen. Berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai, karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu monosakarida yang terdiri dari 1 unit gula, disakarida yang terdiri dari 2 unit gula, oligosakarida yang terdiri dari 3-10 unit gula, dan polisakarida yang terdiri atas lebih dari 10 unit gula. Beras adalah salah satu bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia yang mudah disajikan dan mempunyai nilai energi yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas tubuh dan kesehatan. Kandungan karbohidrat utama nasi yang berasal dari beras yaitu berupa glukosa. Glukosa diperoleh dari hidrolisis pati sekitar 1250 molekul glukosa yang berperan untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Proses tersebut kita kenal dengan proses glikolisis, di mana glukosa berperan dalam produksi ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan bentuk energi yang diperlukan oleh tubuh. Pati beras terbentuk oleh 2 jenis molekul polisakarida yang masing-masing merupakan polimer dari glukosa. Kedua molekul tersebut adalah amilosa dan amilopektin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspo-Widawati pada tahun 2011, nasi putih memiliki kadar glukosa sebesar 31,76%. Dalam 100 gram kentang goreng mengandung karbohidrat total sebesar 35,66 gram atau 10,97% dan energi sebesar 217 kilokalori atau 12,74%. Kentang merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung jenis karbohidrat kompleks. Kandungan karbohidrat pada kentang yang tidak diolah mencapai sekitar 18%, protein 2,4% dan lemak 0,1%. Total energi yang diperoleh dari 100 gram kentang adalah sekitar 80 kilokalori. Kentang mengandung karbohidrat kompleks, terutama dalam bentuk amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah jenis karbohidrat yang lebih sederhana, sedangkan amilopektin adalah karbohidrat yang lebih kompleks. Kentang juga mengandung serat makanan yang juga termasuk dalam kategori karbohidrat kompleks. Kentang adalah salah satu sumber karbohidrat yang umum digunakan dalam makanan sehari-hari dan dapat menjadi bagian penting dari pola makan banyak orang. Ubi jalar mengandung karbohidrat yang terdapat dalam bentuk pati. Antosianin merupakan salah satu flavonoid dalam ubi jalar yang mengandung antioksidan, antiinflamasi, antivirus, antiproliferasi, antimutagenik, antimikroba, antikarsinogenik, melindungi terhadap kerusakan jantung dan alergi,
memperbaiki mikrosirkulasi dan memperbaiki kapiler perifer, pembuluh darah dan mencegah kerapuhan serta menangkal terhadap penyakit diabetes mellitus. Ubi jalar kuning ialah ubi atau ketela dengan daging berwarna kuning, kuning muda ataupun putih kekuningan. Kandungan beta karoten dalam ubi jalar kuning lebih tinggi daripada labu yang setara dengan wortel. Kandungan energi ubi jalar kuning sekitar 123 kalori, protein 0,5 gram, karbohidrat 25,1 gram, dan lemak 0,4 gram. Pembahasan. Yang pertama, struktur senyawa karbohidrat pada beras. Sebagian besar karbohidrat yang terkandung dalam beras adalah pati. Pati beras terbentuk oleh dua jenis molekul polisakarida yang masing-masing merupakan polimer dari glukosa. Kedua molekul tersebut adalah amilosa dan amilop. Yang kedua, struktur senyawa karbohidrat pada kentang. Karbohidrat pada kentang terdiri dari polisakarida yaitu amilum atau pati, yaitu pada amilosa dan amilopektin. Karbohidrat dalam kentang juga terdiri dari gula sederhana seperti sukrosa, glukosa, dan fruktasa. Berikut merupakan struktur senyawa golongan karbohidrat yang ada dalam kentang. Dan yang terakhir, struktur senyawa karbohidrat pada ubi jalar. Kandungan utama karbohidrat dalam ubi jalar adalah karbohidrat kompleks yang berupa pati. Pati ubi jalar terdiri dari 60-70% amilopektin dan sisanya amilosa. Dalam ubi jalar juga terkandung karbohidrat lainnya berupa selulosa dan hemiselulosa. Berikut merupakan struktur senyawa golongan karbohidrat yang ada pada ubi jalar. Kesimpulan. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisa. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Banyak bahan pangan yang mengandung karbohidrat dan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahan pangan ini dapat diolah menjadi produk makanan yang siap untuk dikonsumsi. Contoh produk makanan yang paling sering dijumpai di lingkungan sekitar yaitu seperti nasi putih yang berasal dari beras, kentang goreng, dan ubi jalar rebus. Ketiga makanan ini dapat menjadi sumber energi bagi kita dengan kandungan karbohidratnya yang tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.